Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang suara muda sekalian dimanapun kalian berada. Baik, di Osak Podcast pertemuan pertama kali ini kita harus membahas latar belakang, goals, dan apa aja yang bakal kita temui di Osak Podcast kali ini. Maka untuk mendapatkan jawaban itu semua, kita kedatangan bintang tamu spesial. Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan kita di kesempatan pertama ini, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mustafa. Bisa kalian panggil Amar atau Fauzan juga boleh. Lanjut saja ke topik pembicaraan kita pada kali ini. Sudah kedatangan tamu yang tidak cukup asing ya. Al-Ah Faiz Alfi Syahrin yang sebagai ketua OSAK dan pegagas dari Osak Podcast kita yang sekarang Anda tonton. Al-Ah Faiz Alfi Syahrin yang sudah berorganisasi dan aktif sejak SMP kelas 9. Waktu itu jadi bagian piket kelas 10, kelas 11 divisi pendidikan, dan saat ini menjabat sebagai ketua OSAK periode 2023 dan 2024. Gimana nih Al-Alfi? Ya, salam kenal semuanya. Biasa dipanggil Alfi bisa, Faiz juga bisa. Baik, Alfi. Langsung saja ya. Kita ke topik utama kita. Apa sih yang melatar belakangi Anda dalam pembuatan Osak Podcast ini? Oke. Yang melatar belakangi dalam pembuatan Osak Podcast ini sesuai dengan judul kita ya. Kita menamainya Osak Podcast Suara Muda, yang dimana Suara Muda ini merupakan sebuah singkatan juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Suara Muda ini singkatan dari selalu berdakwah dimanapun berada. Nah, mengapa kita mengambil temanya tentang dakwah? Nah, di sini jadi saya pengen tekenin latar belakang ini tentang dakwah. Jadi kalau kita lihat di jumlah penduduk Indonesia saat ini ada sekitar 280 juta sekian, itu 80%-nya, lebih dari 80%-nya itu merupakan agama Islam. Ya, kita bisa tahu lah itu. Nah, maksud saya di sini kenapa menginformasikan seperti itu? Dengan jumlah muslim yang banyak, maka sudah seharusnya gitu, kita sebagai anak muda yang menjadi penggerak bangsa itu sudah harus sadar akan pentingnya dakwah. Nah, makanya kita di sini bangun Osak Podcast ini tentu tujuannya untuk dakwah, karena dari kata dasarnya aja, da'aya da'u da'watan, itu artinya mengajak dan menyeru. Nah, jadi menyeru kepada kebaikan. Enggak selalu tentang dakwah ini menyeru untuk masuk agama Islam atau tentang yang Islam. Intinya dari dakwah ini menyeru kepada kebaikan. Jadi mungkin kurang lebih latar belakang dari pembuatan Osak Podcast ini untuk membangkitkan jiwa dalam anak muda nih, seperti kita anak muda remaja, untuk sadar gitu bahwa dakwah ini ternyata enggak harus tentang ngajak orang untuk masuk agama Islam loh, tapi dengan kita melakukan hal-hal baik yang bisa dicontoh sama orang lain tuh, itu sudah merupakan dakwah juga. Nah, makanya di sini kita kemas lah sedemikian rupa untuk Osak Podcast ini. Ya, harapannya bisa bermanfaat untuk anak muda di luar sana yang memang lagi masa-masanya mencari jati diri gitu. Jadi kita di sini perlu sadarkan juga, kita di sini sebagai anak muda nih yang bakal mengambil tongkat estafet berikutnya bangsa ini. Jadi jangan sampai apa yang baik dari orang-orang dulu itu kita tinggalin dan malah kita ambil yang jeleknya.
Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu latar belakangnya dari Osak Podcast Suara Muda ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita bisa dengar tadi, ya pada poin besarnya adalah tentang dakwah, ya kan? Dan ngomongin soal dakwah, memang seperti apa dakwah itu untuk anak muda? Kalau dibilang sepenting apa? Ya, seperti apa? Sepenting apa sih dakwah ini buat anak muda? Tentu jawaban aneh ini penting banget. Kenapa? Karena kita juga tahu ada hadis dari Rasul itu yang isinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, di situ udah Rasulullah udah ngajak buat kaumnya, orang-orang saat itu, terutama kita nih sebagai anak muda yang notabene muslim, Islam, itu tentu penting banget yang namanya dakwah. Dan sekali lagi yang ditekenin, dakwah ini gak selalu melulu tentang mengajak orang untuk masuk ke agama Islam, enggak. Setidaknya dakwah ini yang dimaksud tuh mengajak. Jadi kenapa penting untuk anak muda? Karena bisa kita lihat nih sekarang banyak banget persoalan kenakalan remaja di luar sana yang memang kalau kita lihat itu agamanya mereka Islam. Yang seharusnya ketika orang-orang tahu yang Islam ini merupakan agama yang damai gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya kenakalan, tapi pasti ada aja kan. Benar. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu? Karena kita lihat juga pertama lingkungannya. Tentu lingkungan ini sangat berpengaruh sekali, apalagi buat seusia kita lah yang masih agak bimbang kira-kira mau ikut yang ke A apa ikut yang lingkungan ke B gitu kan. Nah, itu masih agak bimbang tuh. Nah, makanya kenapa dakwah ini penting? Ya karena tadi anak muda ini masih bimbang gitu menentukan jalannya ini bakal gimana ke depannya. Jadi dia hanya ikut temennya ngelakuin ini, dia ikut temennya atau ngelakuin ini ikut juga. Jadi kita nih sekarang bisa banyak banget nemuin apa namanya ya, circle ya, circle kan, circle. Jadi ada circle anak muda nih, circle naik gunung lah yang suka naik gunung, ada circle yang suka emang nongkrong gitu ngomongin gak jelas kan, atau ada circle yang ML suka main ML gitu. Jadi gampang banget anak muda ini nemuin circle-nya gitu. Padahal dia nggak tahu tujuan dia tuh masuk circle itu ngapain gitu. Nah, makanya gimana supaya anak muda ini tertarik gitu sama yang namanya dakwah. Nah, makanya sekarang nih akhir-akhir ini banyak banget kita lihat di medsos juga banyak dai muda gitu kan yang apa ya mengemas dakwahnya itu sedemikian rupa supaya bisa dilihat sama anak muda banyak gitu, biar kreatif, biar bisa tertarik juga anak muda nih ngeliatnya. Contoh kayak siapa apa Ustadz Agam tuh kan, tahu kan pasti kan Ustadz Agam. Terus ada Ustadz Zai itu anak muda juga. Nah, itu banyak banget lah kalau kalian lihat di medsos, banyak banget dai muda sekarang ini lagi mungkin tujuannya kurang lebih sama, gimana caranya biar bisa ngerangkul kita nih, sama-sama ngerangkul anak muda, yuk kita sama-sama dakwah gitu menuju ke jalan yang lebih baik gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi sangat penting buat anak muda. Gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira ada goals tersendiri gak nih dari Osak Podcast ini? Tujuan ya. Sebenarnya kalau tujuan, ngomongin soal goals dari podcast ini, harapannya bisa berkembang terus, bisa sampai mungkin ya 2 tahun 3 tahun ke depan bisa dikenal banyak orang tentang Osak Podcast ini. Ya tentu jangan sampai dikenal dengan yang mungkin apa ya. Jadi tujuannya itu pengen dikenal sebagai ya emang sarana dakwah gitu. Jadi dari Osak Podcast ini kalau 2 tahun 3 tahun depan kita bisa lihat sudah berkembang gitu. Nah, itu mungkin sudah capai tujuannya. Jadi ya emang tujuannya kita di sini kan merintis ya. Merintis pelan-pelan, kita lihat, kita buat 1-2 konten kan sampai viewersnya ramai ya, perdana kan. Nah, jadi harapannya ya itu, semoga Osak Podcast ini ya bisa berkembang, bisa dikenal banyak orang sebagai media dakwah gitu. Jadi ntar bisa kita undang ustadz-ustadz yang terkenal itu, yang udah emang penontonnya banyak gitu kan, supaya biar anak muda ini lebih tertarik lagi dengan dakwah gitu. Ya, sebagian besar jawaban goalsnya ya udah
kita tahu ya, tadi kita di latar belakang juga sebenarnya ya poin terbesarnya adalah tujuan podcast ini untuk dakwah gitu guys. Nah kan Anda ini sebagai ketua OSAK SMA nih. Nah kira-kira ada kiat-kiat tersendiri atau cara tersendiri yang bisa diberikan untuk suara muda dalam suatu kepemimpinan, melihat Anda kan sudah kelas akhir nih, kelas 12. Nah ya mungkin udah lebih sibuk dibanding dengan kelas yang lain. Nah kira-kira apa nih yang bisa memotivasi kita agar ya masih semangat lah berorganisasi maupun kita udah kelas akhir? Oh ini agak geser pertanyaannya. Iya agak geser pertanyaannya. Oh, soal pemimpin. Soal pemimpin ya kita juga di sini masih belajar bareng kan. Karena kan ya namanya organisasi ya pasti kita belajar bersama gitu kan. Gimana caranya biar organisasi ini sukses kan. Nah yang namanya soal pemimpin, kepemimpinan dipimpin itu kan merupakan satu hal yang saling keterkaitan gitu kan, berhubungan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ngomongin soal gimana pemimpin ini dalam, jadi ketika teman-teman pengen bagus atau apa ya bahasanya sukses gitu dalam memimpin, tentu kita harus belajar dulu dari yang namanya ketika dipimpin. Jadi pasti nggak pernah ada yang namanya pemimpin besar kayak Soekarno lah atau mungkin siapa Adolf Hitler. Itu semua pemimpin atau pemimpin besar lainnya yang kita tahu di dunia maya, itu nggak mungkin ada mereka sebelumnya tuh belum pernah dipimpin. Jadi pasti sebelum itu mereka semua pernah ada di masa di mana mereka tuh harus dipimpin. Bahkan ketika sudah jadi pemimpin pun kita harus juga merasa dipimpin sama siapa? Sama diri kita. Ya karena kenapa? Kalau kita nggak bisa mimpin diri kita sendiri, ya tentu kita nggak bisa mimpin bawahan kita atau anggota kita. Jadi kalau ngomongin soal pemimpin, balik lagi apa kita bisa ketika kita lagi di masa dipimpin itu. Jadi semuanya ini tentang kepemimpinan, pemimpin juga dipimpin itu saling keterkaitan gitu. Nah kemudian kalau bicara soal sibuk sih, ya enggak juga gitu kan. Sama aja sih kurang lebih sama kelas-kelas yang kelas yang lain, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja kurang lebih sih kegiatannya. Ya paling cuman ditambah ada bimbingan belajar gitu. Sisanya sama. Jadi kalau kesibukan sih masih bisa lah kita manage waktunya gitu. Yang penting sih kita bisa tahu gimana cara kita manage waktu gitu. Paling poinnya di situ, manage waktu aja. Baik. Ya, tadi sedikit motivasi dari Alfi yang mungkin saya juga sering dengar nih guys, karena ya sebagai ketua dan saya anggotanya juga setiap rapat ya memang poin-poin itu penting sekali untuk kita bicarakan ya guys. Mungkin ada closingan dari Anda untuk suara muda ini? Untuk closingan ya, Ane pernah dengar suatu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz. Itu Muslim sejati itu Muslim yang berguna bagi banyak orang. Bahkan di media sosial pun dia jadikan ladang amal dan dakwah. Nah ini emang kalau kita bisa resapi bareng itu ngena banget buat kita sebagai anak muda, dimana kita ini pasti bakal nemuin yang namanya anak muda nih soleh iya, nakal iya gitu. Jadi emang bimbang gitu bahasanya. Nah makanya ini Habib Umar bin Hafiz nih bener bisa jadi kita cerminan gitu dari kata-katanya ini yang baik buat kita gitu. Nah ini juga punya ini agak sedikit bergeser ya soal pemimpin tadi. Itu Ani punya buku bagus banget yang judulnya Leaders Eat Out, Leaders Eat Less, karya siapa ya lupa nih, kayak Simon Sinek kayaknya, karya Simon Sinek. Itu bagus banget buat teman-teman baca, apalagi kita sebagai anak muda biar bisa belajar jadi pemimpin yang bagus ke depannya. Jadi kurang lebih itu buku nyeritain tentang pemimpin militer angkatan laut angkatan laut kayaknya. Angkatan laut itu nyeritain tentang bagaimana si pemimpin ini ini anggotanya gitu. Jadi memimpin leaders eat last itu kan artinya kita udah tahu kan pemimpin makan terakhir kan mungkin gitu kan. Nah jadi ya kurang lebih isinya gitu. Jadi si pemimpin militer ini
dia nggak akan makan sebelum anggotanya prajuritnya udah makan semua. Nah itu mungkin bagi sebagian orang apaan sih nggak penting gitu kan. Nah tapi kalau kita maknai bersama itu sebenarnya merupakan ya jiwa pemimpin yang bagus gitu, yang bisa kita tiru. Karena yang nggak secara nggak langsung itu bakal beri apa ya sinyal gitu, kenyamanan buat si anggota prajuritnya kan. Kayak wah ternyata kita punya pemimpin yang sebaik ini loh gitu kan. Masa kita nggak mau nurut sama dia, nggak mau apa kerja sama bareng buat nyampe satu tujuan yang sama sama dia gitu kan. Jadi ada rasa kesan kenyamanan gitu tersendiri. Jadi kayak ngerasa aman nih kalau kita di bawah pimpinannya dia gitu. Nah makanya itu buku bagus banget, juga banyak banget buku karya Sinexemon lainnya. Bahkan bisa juga teman-teman lihat dari apa kepemimpinan dari masa Abu Bakar, terus khalifah-khalifah yang seterusnya sampai Khalifah Ali kan, Ali bin Abi Thalib. Itu bagus banget buku-bukunya buat teman-teman belajari buat pemimpin, soal pemimpin. Jadi di situ banyak banget yang bisa kita tangkap bersama. Ya, apalagi kita sebagai anak muda kan ya, pasti pengen dong gitu kan jadi generasi yang bagus buat ntar seterusnya, generasi alpha kan. Gen alpha. Ya buat Gen Z nih gen alpha tuh generasi emas tuh. Jadi ya kurang lebih kita tegasin lagi soal anak muda yang pentingnya berdakwah, kemudian anak muda nih harus jadi generasi penerus yang keren lah, pimpinan nih keren. Ya insya Allah kita di sini bakal ada yang meneruskan gitu kan, jadi presiden mungkin anak muda nih yang nggak perlu pinter, yang penting jujur. Jadi DPR tuh jujur penting. Jujur penting. Itu sih. Ya, sayang sekali kita sudah berada di akhir video. Ya terima kasih Al Alfi yang sudah menyempatkan datang ke studio kita yang sederhana ini. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita ambil pada kesempatan perdana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada ini Tapi kali sebelum itu closingan suara muda gitu. closingan dulu. Suara muda gitu. Suara muda selalu berdakwah dimanapun berada. Sekali lagi ya, bareng-bareng. Suara muda Selalu berdakwah dimanapun berada. Ya. Jangan lupa Oke. juga follow Instagram kita di osak@ikhwan_ikhwan dan TikTok juga osak_ikhwan. See you guys later. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.